Konsep Tuhanmu saja dengan Tuhannya Bani Israel aja udah cakar-cakaran kok. Kalau kamu mau mengetahui konsep ketuhanan dari Bani Israel, kamu baca dalam Ulangan 6 nomor 4. Tuhan Allah itu Esa, sama seperti kami. Qul huwallahu ahad, setara juga dengan apa yang dikatakan Yesus. Tuhan dia juga Esa, Markus 12:29. Hukum yang utama dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu disampaikan Paulus dalam kitabnya, di dalam kitab Roma, dalam kitab Kolose, dalam kitab Galatia, dalam kitab Filipi, malah Yesus yang jadi Tuhan. Yesus mengatakan, Musa mengatakan Tuhan Esa, Yesus mengatakan Tuhan Esa, Paulus mengatakan Yesus yang Tuhan, Kristen mengatakan Tuhan itu 3. Satu salto ke depan, satu salto ke belakang, Kristennya mutar-mutar guling-guling masuk ke tanah. Makanya aku nggak mau tahu Tuhan menurut kau siapa, nggak mau tahu. Siapa Tuhan Allah yang kau sembah, aku nggak mau tahu. Siapa Tuhan Allah yang disembah sama Paulus, aku nggak mau tahu. Tokoh yang terpenting di dalam Bible-mu itu dibanding Paulus dengan Yesus itu adalah Yesus anak Maria itu sendiri. Yang saya tanyakan kepadamu, Dindaku Robert, jujur kau Dinda, jangan di match pertama udah teberak kau. Siapa Tuhan yang benar? Siapa Tuhan Allah yang benar? Menurut Yesus anaknya Maria. Setelah itu kalau kau mau dinohi, kau cari pertanyaan lagi. Kau cari pertanyaan yang lain. Jangan kau adu Tuhanku dengan Tuhannya Bani Israel, karena yang orang di depan diskusi bukanlah Bani Israel. Jawab Dindanya dengan datanya. Siapa Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Silakan Dinda. Oke ya, ternyata saya diskusi dengan longor ini. Kukira punya otak, padahal hanya modal kencang. Tapi nggak apa-apa lah. Ya namanya dia mengikuti nabinya. Nabinya buta huruf, ajaran nabinya juga pasti seperti itu. Tidak ada yang tendensiusnya yang mengarah kepada kepandaian ya. Jadi kalau memang mereka ini longor seperti ini, kita nggak heran. Nabinya buta huruf, mereka juga ikutan buta huruf. Nggak ada kualitas SDM rendahan. Makanya kalau hanya bisa ngomong seperti itu, kita juga santai aja guys. Jadi kalau kita dihina, ya kita tuh nggak perlu menghina balik teman-teman. Ya Tuhan Yesus kita dihina dan saya pun dihina, kita nggak perlu menghina balik. Ya karena ajaran mereka sudah sangat hina. Ajaran mereka itu hanya modal cebok pakai 3 batu kok. Mau bandingkan dengan Tuhan kami lagi. Ini ya kita sampaikan ya. Tuhan yang benar itu yang mengajarkan kita ya. Ini Yesus menjawab mereka ya. Tujuan hidup kita itu tidak ada kawin mawin. Yesus menjawab mereka, ya kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Allah yang benar menciptakan surga tidak kawin mawin seperti surgamu. Ya, jadi Allah yang benar tidak menciptakan surga kawin mawin seperti ini. Allah yang benar tidak menginginkan bahwa bapakmu lagi kawin, nenekmu lagi kawin. Semuanya kawin-kawin itu tidak ada. Makanya kami di sini menyampaikan bahwa tujuan kami adalah Allah yang benar, bukan tentang yang namanya kawin-kawin. Sedangkan kalian masih dikatakan oleh Muhammad dan Allahmu bahwa nanti kalian akan kawin-mawin di surga. Nah, itulah ajaran Muhammad dan Allahmu. Bahwa nanti di surga nanti kalian akan mendapatkan bidadari surga. Ini ajaran macam apa ini? Ya, Allah yang benar tidak mungkin. Ya, kita ini hidup seperti malaikat di surga guys. Ya, seperti yang tadi disampaikan. Tidak ada kawin mawin di surga. Ya, malaikat sampai hari ini hidup bersama-sama dengan Allah, tidak minta kawin-kawin. Tetapi ada ajaran di abad ke-7 yang menyembah Tuhan di negeri Mekah. Nih, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah.
yang tiba-tiba menjadikan suci, semua adalah miliknya. Ini tiba-tiba dari mana datangnya Tuhan ini? Kemudian dia mulai menjanjikan yang namanya kawin-mawin di surga. Sejak kapan di surga itu ada kawin-mawin? Makanya kalau kita ngasih tahu tujuan hidup kita bukan hanya tentang kawin. Kawin itu bukan ibadah bagi kami. Kawin itu bukan suatu hal yang harus diwajibkan. Tetapi kawin itu adalah supaya kita bisa yang namanya tidak punah. Kami bukan punya Tuhan yang mengajarkan nanti di sini kau kawin, di surga kau kawin. Itu yang biasa jadi LC itu ya, yang biasa ngangkang terus. Di surga pun dia nanti ngangkang terus di surga. Anda hidupnya seperti apa ini kalau ajarannya hanya tentang kawin? Jadi tujuan Tuhan kepada kita semua datang tuh mengajarkan kasih yang nyata. Dengan kita mengandalkan kasih aja kita sudah seperti di surga. Kita hidup bagaikan apa yang ada di surga karena Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Yohanes 8 ayat 38, 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, ya. Ini ya. Supaya jangan salah ya, kita bukain aja ya. Kasihan nih umat-umat ini. Ya, biar mereka tahu Yesus itu datang dari mana nih. Bukan Tuhan yang ngajarin kawin-kawin. Nih Yesus dari surga ya teman-teman. Makanya Yesus itu tahu tentang keadaan surga. Bukan tentang kawin-mawin di sini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Beda dengan Tuhanmu yang hanya di negeri Mekah, yang hanya ngajarin kawin-mawin. Apakah Yesus ini tahu tentang keadaan surga? Tahu banget. Pertanyaan saya nih kepada dirimu, Faruk. Apakah Allahmu sama dengan yang diajarkan oleh kaum pagan Quraisy? Allah kaum pagan Quraisy. Ya, karena kalian ini berasal dari mana? Tuhan negeri Mekah. Aduh Robert, Dinda Robert, udah terberak kau baru berapa match Dinda Robert, gak nyambung kau Dinda. Aduh, ya Allah. Ayo, terima Dinda. Kau yang memulai ini ya, habis lo kau buat nih. Kau yang memulai, ya. Teman-teman apologet Islam, kalian sudah saksikan sendiri kualitas si Robert ini. Isi kepalanya ini kurasa tai babi semua. Ditanya apa, jawabnya apa, cerita kawin mengawin. Oke, aku tidak akan mengintervensi imanmu. Kalau dalam imanmu tidak ada kawin mengawin, silahkan. Itu dalam imanmu, gitu loh. Cuman, aku punya akal untuk berpikir secara logika. Kalaulah kau nanti di surgamu tidak kawin mengawin, lantas apa fungsi nonotmu? Apa fungsi cepet istrimu? Kau bikin jadi asbak rokok itu cepet istrimu itu? Pakai logikamu. Silahkan dalam imanmu kok nggak kawin mengawin, silahkan, nggak aku intervensi. Cuman izinkan aku bertanya jadinya, kena kau lagi. Apa fungsi nonotmu? Kenapa Tuhanmu memberikan sesuatu kepadamu yang nggak berguna? Cukup si gondrong saja yang merasakan kemalangan itu. 33 tahun dia turun ke dunia, nonotnya nggak berguna. Malahan kau masuk surga punya nonot, tapi nonotmu nggak berguna. Gak masalah dalam imanmu tidak ada kawin mengawin, silahkan. Terus kau mengolok-olok Tuhan yang negeri Mekah, lebih parah Tuhan kau. Kau baca itu dalam Markus 2 nomor 27 sampai 28. Tuhan kau cuma Tuhan hari Sabtu. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, Tuhan kau itu apa dia? Gimana ya? Cuti, jadi Tuhan cuti. Karena di situ dia berkata, Tuhanmu Yesus yang bukan anak Maria itu, sesungguhnya aku adalah Tuhan hari Sabtu. Cemana itu? Lebih parah lagi tuh, Tuhan kau cuma adanya di hari Sabtu. Di hari Minggu siapa Tuhan kau? Di hari Senin sampai Jumat siapa Tuhan kau? Jawab dulu, siapa Tuhan kau?
Gak bertuhan kau selain hari Sabtu. Makanya kau jangan lari kemana-mana. Kita udah sepakat tadi, ya, konsep Tuhan yang benar menurut Islam, konsep Tuhan yang benar menurut Kristen. Malah mau kau sama-samakan pula konsep Tuhan kami dengan pagan Quraisy, enggak ada. Kalau kau mau menyamakan atau membedakan antara Tuhan kami dengan Tuhan pagan Quraisy, orang Quraisy kau suruh kemari debat sama aku. Kau jawab nih pertanyaanku. Makanya Dinda Robert, kau sering-sering nonton komalku biar pinter kau tentang Bible. Abangmu ini master Bible, Dinda. 27 tahun abang kau di Kristen. Jangan kau tipu-tipu aku di sini. Dari narasi dan pemahamanmu tentang Bible aja cetek kali ilmu kau tentang Bible kau. Makanya berkali-kali aku bilang sama kalian, teman-teman Kristen, silahkan kau mau jadi Kristen, silahkan. Kau mau jadi apapun silahkan. Cuman untuk kau Robert, ketika kau jadi Kristen, pada waktu yang bersamaan kau jangan jadi penipu. Tunjukkan sama aku bahwasanya yang kuhadapi ini adalah Kristen yang jujur, bukan penipu. Bunga kau kan? Nyesal kau kan diskusi yang aku kan? Bunga kau kan? Nangislah kau. Dengar Dinda, tapi ini Dinda bukan kemarahan Dinda ya. Seperti inilah orang Batak bicara Dinda ya. Dengar Dinda, fokus Dinda ya. Babangmu ini bertanya kepadamu Dinda. Dengar Dinda, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Aku titip pesan samamu Dinda, kau jangan lari kemana-mana. Tambah babak belur kau nanti ku bikin. Kalau kau ngotot bahas tentang kawin, aku akan ngotot tanya sama kau nanti. Sampai di surga nanti fungsi nonot kau sama cepet istrimu itu apa? Harus bisa kau jelaskan dong, gitu loh. Di sana nggak ada kawin-mengawin. Analoginya kata begini, kau masuk sebuah ruangan. Udah, sebelum kau masuk ke ruangan itu kau dikasih piring. Tapi orang yang memberikan kau piring ini mengatakan, di dalam ruangan kau nggak boleh makan dan tak diberi makan. Kalau kau punya akal, kau akan bertanya sama yang memberi piring. Lantas untuk apa kau kasih ku piring? Kalau di dalam itu nggak ada makan dan memakan, maka piring diambil darimu. Kau percaya di dalam surga nggak ada kawin mengawin sementara kau punya nonot, istrimu punya cepet, ya nggak ya? Kau harus bisa pertanggungjawabkan itu. Di surgaku ini nggak ada kawin mengawin, tapi kami punya nonot. Adapun nonot kami fungsinya untuk ini. Jangan ngelak lagi kau bilang kau nanti sampai surga cacat nggak punya nonot. Aku punya datanya di Bible. Kalian laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Jangan kau lagi berpaling kau bilang cacat kalau di surga ya. Pertanyaan ketiga ya, kita fokus ke tema aja. Siapa Tuhan yang benar? Dari tadi saya udah jawab, cuma nih longor parah ini. Dia nggak ngerti nih. Loh, dari tadi udah aku bilang ketika ada yang bertanya tentang kerajaan surga, ya Kristen itu Allah itu tentang kerajaan surga. Ya, makanya ku jawab dari tadi. Ya, kau bertanya kepada saya kan, apa itu Tuhan? Ya, kita ini menuju ke kerajaan surga, keselamatan. Allah yang benar. Allah yang benar itu menjadi tujuan kami. Yesus itu mengajarkan jalan kebenarannya. Dan Roh Kudus itu menuntun. Makanya sudah ku bilang, kau tanya tentang nonot kami. Kami hidup seperti malaikat di surga. Kami hidup seperti keluarga. Ini tujuan hidup kami. Allah yang benar ini bukan menjanjikan yang namanya kawin. Ini Allah yang benar. Kalau lu ngomong tentang yang lain itu sesat. Kalau Tuhan Yesus sudah bilang, tadi kau tanyanya apa? Apa menurut Yesus? Tidak ada kawin-mawin di surga. Kalau lu kawin itu sesat. Kami hidup seperti malaikat. Apakah kami ini nanti ketemu keluarga kami? Apakah kami nafsu? Tidak. Kita hidup itu berdampingan dalam kekudusan. Ya, karena dalam namanya tubuh kemuliaan itu nggak ada lagi yang namanya lu nafsu. Tidak seperti yang dikatakan oleh Allahmu dan Muhammad. Yang dikatakan bahwa nanti di surga itu akan punya penis yang tidak loyo. Ya. Itu akan mau, ini tujuanmu kan ini ya, ini tujuan Tuhanmu kan yang di negeri Mekah,
Makanya kita sampaikan ini. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri. Ya, 2 istri, 2 istri dari bidadari dan 70 dari warisannya penduduk neraka, istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah salah seorang dari mereka memiliki fi yang rapat dan pi yang tidak loyo. Apa ini? Fi yang rapat dan pi tidak loyo. Kau boleh kawin. Tuhan kami sudah katakan itu sesat. Ya, kau katakan bahwa nanti nonotmu akan kau minta nanti, kan di surga tuh ada semuanya kan. Kau minta nanti kayak tiang listrik tegang terus. Kami nggak butuh ini, Tuhan Yesus kami sudah ajarkan. Kami nggak butuh fi yang rapat dan pi yang tidak loyo. Apa gunanya ini? Keselamatan yang kekal itu sudah abadi bagi kami. Malaikat tidak pernah mengeluh. Sedangkan kau masih berharap bahwa nanti ada fi yang kau pecah-pecahin. Nanti fi-mu itu yang panjang mau seperti apapun baru kau pecah-pecahin. Surga yang berlendir seperti itu. Kami tidak butuh itu. Konsep kerajaan surga kami seperti yang kami katakan bahwa kami hidup seperti keluarga. Dengan dia mengajarkan kasih yang nyata. Karena Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Ya, orang yang berasal dari surga tentu dia tahu tentang kerajaan surga. Makanya kita kasih tahu kepada teman-teman semua. Ya, ini makanya nyimak deh. Bukan asal longor aja. Kalau ngomong tuh hanya asal comot, tidak ada data. Nih, seperti yang telah dikatakan oleh Pak Nabi Yesaya. Tetapi sesungguhnya kitalah yang ditanggung dan kesengsaraan kitalah yang dipikul. Padahal kita yang akan mengira dia kena tulah. Ya, dan dipukul dan ditindas Allah. Ini Yesus sudah melakukannya karena kasih. Makanya kita ini dikasihi seperti anak-anaknya. Dan kita mengasihi dia seperti orang tua kita. Jawabannya apa itu? Dengan lu mengatakan kasihnya saja yang begitu besar, maka kita ini sudah hidup seperti di surga. Apa yang diajarkan tentang kasih yang nyata, perbuatan yang nyata. Ya, kalau memang Allahmu itu benar, di mana buktinya ketika waktu Muhammad mati, sudah mati juga Allahmu. Allahmu mati, Muhammad mati. Ya, sama. Sejak kapan? Kutanya nih ya. Tidak pernah ada yang melihat Allahmu kecuali Muhammad sendiri. Ya, tidak pernah ada Allahmu itu setelah Muhammad mati. Tidak pernah ada lagi yang tahu Allahmu. Ada pepatah ya mengatakan manusia mati meninggalkan nama, Muhammad mati meninggalkan nama Allah dan nama Muhammad. Tidak pernah ada lagi ya. Tidak pernah sampai saat ini. Makanya kutanya kepadamu sekarang, kalau memang kau bilang bahwa Allahmu itu benar, ya, kalau bukan sumber dari pemikiran Muhammad, coba kau sampaikan deh satu dalil di mana Allahmu berfirman kepada Muhammad. Coba tunjukkan satu dalil dalam Quranmu kalau Allahmu berfirman kepada Muhammad. Robert, kau tahu nggak pertanyaanku Dinda Robert apa yang kutanya tadi Robert? Dinda Robert, saya udah jawab deh. Ya, kau tujuannya apa? Kita ini semua punya tujuan. Tuhan yang benar tuh punya tujuan. Jangan sesat. Udah dengar dulu Dinda, udah pemute Dinda. Ya. Jadi teman-teman apologet Islam ya, inilah yang kalian lawan diskusi ini, coba lah, longor nggak ada isinya. Apapun nggak ada isinya, lari kemana-mana pembicaraan kau Robert. Aku bertanya kepada kau Dinda Robert. Makanya kau dulu kalau ke gereja kau jangan sampai gerbang kau beli es bobon pulang kau. Yang kutanya sama kau, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus anak Maria? Bukan menurut kau, bukan menurut Kariste. Gak bisa kalian jujur, kau tinggal baca aja Bibel kau. Gak mungkin aku menjelaskan iman kau, kau lari kawin mengawin. Hidup seperti malaikat. Gak ada ceritanya malaikat punya nonot. Tahu diri kamu. Malaikat itu tidak berkelamin, punya cipit. Macam mana kau bisa jadi malaikat?
Sementara penciptaan manusia dan penciptaan malaikat itu bahannya berbeda. Pakai ini bu. Mimpi mau jadi malaikat. Penciptaan Adam dengan penciptaan malaikat itu melalui bahan yang berbeda. Kok bisa pula kau sampai ke surga kau jadi malaikat? Dari mana ceritanya kau jadi malaikat? Yang enggak aja kau. Terus kau cerita Yesus dari surga. Hei, iblis pun dari surga. Iblis pun dari surga. Kau baca di dalam kitab Wahyu, Dinda. Di dalam Wahyu 12 kau baca itu juga. Terus kau bawa-bawa dalam kitab Nabi Yesaya. Di dalam kitab Yesaya begini-begini. Kitab Yesaya itu, ya, Yesaya itu nabinya Bani Israel, bukan nabi Kristen. Tahu diri kalian sikit sebagai Kristen. Gak ada urusannya kalian sama Yesaya, gak ada urusannya. Yesaya itu nabinya Bani Israel, bukan nabinya orang Indonesia, apalagi pemakan babi. Terus kau mengatakan, sebut satu ayat di dalam Al-Quran di mana Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yesus pun sendiri nggak pernah nengok Tuhannya. Yohanes 5:37, apa kata Yesus? Bapa, dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa terdengar. Lalu datang Kristen, Tuhannya meninggal tanpa busana di kayu salib. 1 Timotius 6 nomor 16. Apa katanya di situ? Dialah yang bersemayam di dalam terang. Dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut, bersemayam di dalam terang. Tiada seorang pun yang bisa melihat dia. Makanya aku tanya sama kau Dinda, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Kau jangan lari kemana-mana. Tidak ada satupun para nabi yang langsung mendapatkan firman dari Tuhannya. Bahkan ketika Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8, dia longor-longor kayak gini di give orang Kristen dia loh. Isi kepalanya nih kotoran tahap isinya nih, di give dia sama Kristen juga. Aku nggak tanya apa yang dijanjikan Yesus sama kau, apa yang diberikan Yesus sama kau, nggak tanya itu aku Dinda. Yang ku tanyakan sama kau Robert, Dinda Robert, kau dengarkan ini Dinda Robert, ya. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Dari awal sampai sekarang nggak mau jawab pertanyaanku. Kau mau PK cari koin apa gimana kau? Gak ada nilai diskusimu. Terus kau bilang, oh kami di surga gak kawin-mengawin. Tahu aku. Tapi dalam Wahyu 19 nomor 7 itu siapa yang kawin? Ini. Bacakan apa Wahyu 19 nomor 7 ini. Ini kena mau di sini. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Anak domba di sini siapa? Kita buka dalam Yohanes 1 nomor 36. Ini. Nomor 36. Sedikit lagi waktunya dia. Nanti kau jawab pertanyaan ku Robert ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ingat ya, Yesus katanya anak domba Allah. Ya, terus kita buka Lukas 2 nomor 21. Lukas 2 nomor 21. Nih, aku baca lagi sama kau. Dan pada hari ke-8, ya, hari kelahiran Yesus, ia disunat dan diberi nama Yesus. Nah, Yesus itu disunat. Yang kawin dalam Wahyu 19 nomor 7 siapa? Siapa pengantinnya? Kau jaga-jagalah belakang kau tuh, siap-siap dia. Jawab Dinda pertanyaanku Dinda. Ya, biar enak diskusi kita jujur aja, ya. Silakan. Iya. Pokoknya kau minta aku jawab aja kan? Kau nggak jawab juga. Oke lah. Di mana dalil firman itu? Allah berfirman aja nggak ada. Oh sebut satu ayatmu saja tidak ada ini. Heran sekali umat-umat longor ini. Kalau jelas kalau kita ngomong pakai dalil. Si longor hanya tanya satu dalil aja. Itu si Muhammad itu dia ngomong seenak jidatnya aja. Gak pernah itu Allah berfirman kepada dia kok. Kau minta aku tanya, di mana dalil Allah berfirman kepada Muhammad? Tidak ada. Kita jawab dulu ya. Jadi kalau hanya longor-longor ini,
Nih ya. Jadi kalau menurut kau mau bertanya lagi nih, ku jawab lagi nih dengan dalil. Tujuan kita udah jelas. Ya, ini di dalam Yohanes 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya, lalu kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertilah kamu apa yang telah kuperbuat kepada kamu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab aku memang Tuhan dan gurumu. Aku ini Tuhan, kata Yesus. Tidak ada keraguan. Yesus tidak pernah menolak bahwa dirinya bukan Tuhan. Yesus tidak pernah melihat bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Sebab Yohanes 10 ayat 30 mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang diajarkan, itulah yang menjadi kehendak Yesus. Ya, kehendak Bapa sama, aku dan Bapa adalah satu. Tidak seperti nabimu yang mengajarkan Allahmu, tetapi ketika nabimu mati, Allahmu juga tidak ada. Allahmu tidak menyampaikan lagi wahyu-wahyunya kepada sahabat-sahabat nabi. Tidak pernah ada lagi Allahmu yang dikatakan Allah itu ngomong kepada sahabat-sahabat nabi. Seperti yang kubilang tadi, Allah hanya meninggalkan lafaznya. Lafaz Allah saja yang tertinggal ketika Muhammad mati. Makanya kalau dikatakan Allahmu benar, di mana perbuatan nyatanya? Tidak pernah ada mujizat Muhammad pun tidak pernah ada. Ya, kalau kita melihat nabi-nabi bangsa Israel, Musa dengan yang 10 tulah, ya, dengan membelah lautan. Kalau mau kau bilang juga bahwa Yesus itu tetap Isa pun, ya, kau dalam cerita Quran kau, tetap saja Yesus itu membangkitkan yang mati. Satu-satunya nabi yang tidak pernah punya mujizat hanya Muhammad. Karena Allah kalian itu, Tuhan di negeri Mekah itu hanya berharap pada apa coba? Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Yang bisa, yang di negeri Mekah itu siapa? Hah? Yang bisa menghapus dosa di negeri Mekah itu apa? Batu. Batu tidak beranak. Tiba-tiba dia bisa menghapus dosa. Muhammad ngomong sama batu. Jadi kalau lu hanya bisa pergi menghapus dosa di Mekah dan gak bisa ngapa-ngapain, kau mau berdoa kepada apapun, Allahmu hanya tetap lafaz. Tidak pernah Allahmu itu datang kepadamu. Atau siapapun tidak pernah bertemu Allahmu, karena Allahmu hanya lafaz. Yang ada di masjid tulisan lafaz Allah saja. Tidak ada pernah perbuatan nyata Allahmu bahwa Allahmu itu ada. Tidak pernah ada dalam Al-Quran bahwa Allahmu itu ada. Sampai hari ini Allahmu hanya sebuah lafaz yang dikatakan melalui mulut Muhammad, tidak pernah. Ya, Allahmu itu hanya bayang-bayangan Muhammad. Ya, ketika turun ayat At-Tahrim ayat 1 sampai 6, ketika Allahmu nanti ini Allahmu hanya melawan 2 istri aja, dia harus bilang kepada semuanya, malaikat-malaikatnya, surah At-Tahrim ayat 4 di situ. Ya, jika kamu berdua condong melawan nabi, maka malaikat akan turun, orang mukmin akan turun. Semua hanya lawan 2 istri. Allahmu melalui perkataan Muhammad harus turun semua. Waduh, lawan 2 bini aja ini. Mau mampus ini. 2 bini ini dikekang benar-benar, ini urusan rumah tangga. Ini kau lihat nih, kau baca nih ya. Ku bacain saja nih ya, biar kalian tahu nih. Nih, kalian berdua baca. Makanya di mana firman Allahmu? Ini firman Allahmu jika kamu berdua condong. Malaikat semua mau datang melawan namanya 2 bini. Habis, weh. Habis Dinda, habis. Habis. Tapi luar biasa teman-teman ya. Longor kayak gini di gift juga sama Kristen loh. Heran aku nengoknya. Gak ada isinya bisa gini. Ya Allah ya Tuhan. Oke. Terima, Robert. Kau yang memulai, Robert ya. Jadi izin ya buat teman-teman Kristen, siapkan mental kalian, jaga jantung kalian, pastikan jangan pindah.
Ya, kau mengatakan bahwasanya batu penghapus dosa tidak ada datanya, tidak ada data penghapus dosa. Tapi Tuhan kau yang tak berbaju dan tak bercelana, yang kau korbankan mati terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa, tidak lebih berharga daripada tai sapinya Bani Israel. Baca Keluaran 29 nomor 14. Tai sapi itu korban penghapus dosa. Setara harga Tuhan kau robek dengan tai sapi. Terlalu offside kau. Kalau kau tumbalkan Tuhan kau untuk nebus dosa kau. Bani Israel bakar-bakar tai, diampuni dosanya biar kau tahu. Kau telanjangi Tuhan kau cuman pakai cawat nonot hampir kelihatan. Yakin kau dosa kau ditebus? Malu kau. Makanya aku bilang aku nggak tanya Tuhan kau. Jijik aku tanya Tuhan kau. Yang ku tanya itu siapa Tuhan yang benar menurut Yesus. Kau baca Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang Kau utus. Siapa Tuhan yang benar dikatakan Yesus di situ? Allah. Terus kau berbicara tentang mukjizatnya Yesus, ngaca kau Dinda Robert, ngaca kalian teman-teman Kristen. Satu pun mukjizat Yesus tak pernah diberikannya kepada orang Kristen. Sebut satu mukjizat yang pernah dilakukan Yesus untuk orang Kristen. Ada. Nih taruhannya nih. Kalau pernah Yesus bermukjizat untuk orang Kristen nih. Kau malu kau. Seluruh mukjizatnya Yesus yang dikisahkan di dalam Bible itu bukan untuk orang Kristen, apalagi pemakan babi. Yesus memberi makan 5.000 orang. Di antara 5.000 orang itu nggak ada orang Kristen. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Lazarus itu bukan Kristen. Yesus menyembuhkan orang sakit. Nggak ada orang sakit Kristen yang disembuhkan nama Yesus. Kalau kau jadikan sosok yang di kayu salib itu adalah Tuhanmu, dan dia yang bermukjizat atas itu, sia-sia itu Dinda Robert. Sia-sia. Sok paten dia bangkitkan orang mati. Setelah itu dia yang mati dalam kondisi hina dan juga terkutuk. Malu kali. Masih lebih mulia lagi kematian dari Lazarus. Lazarus itu mati sebelum mati nggak diludahin, nggak ditelanjangin biar kau tahu. Mendingan Lazarus mati gak usah dibangkit-bangkitkan. Ini sosok si gondrong yang kau sembah itu, ya. Sosoknya itu yang kau sembah itu. Sebab ketika dia setelah membangkitkan orang mati, dia meninggal tak berbaju dan tak bercelana. Terus kau berbicara jangan nangis lah kau Robert. Aduh. Kau baca dalam kitab Markus 15 dari nomor 1 sampai seterusnya. Siapa itu yang dipukulin? Siapa yang ditangkap? Siapa yang diludahin? Jangan kau katakan dia Tuhan. Karena sesaat sebelum dia meninggal dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Dia nggak ada mengatakan Kristenku, Kristenku, Kristenku. Tidak ada yang berkata seperti itu, gitu loh. Jangan gini Dinda Robert ya. Aku tanya sama kau, di dalam Yohanes 17 nomor 3, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus itu sendiri? Terus aku jawab pertanyaanmu. Perihal tentang berfirman langsung. Makanya saya bilang, konsep ketuhanan yang ada pada kalian Dinda Robert, yang amburadul, jangan kau cocok-cocokkan sama kami. Seluruh para nabi pun tidak ada yang berfirman langsung kepada nabinya. Tuhan itu, seluruh pada nabi tidak ada yang berfirman langsung kepada Tuhannya. Begitu juga yang tersampaikan dalam Al-Quran, surah ayat 51. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali melalui dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir dan mengutus malaikatnya. Lalu diwahyukan kepadanya izinnya apa yang dia kehendaki. Karena Yesus pun dalam Yohanes 17 nomor 8 menerima firman. Bagaimana Tuhan menerima firman dari Tuhan yang lain? Kamu nakal kau. Jadi kau jangan roasting kemana-mana ya. Jangan sampai kusamakan Tuhan kau mati sapi.
Tahu dalam Yohanes 17 nomor 3, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Silakan. Tadi kan kau minta Yohanes 17 ayat 3 kan? Dia berharap Yesus menyembah Allahnya. Aduh, kasihan sekali kau. Ngemis di sini. Ayo play dulu, Pak. Biar kita mulai, Pak. Sampai hari ini umat Islam berharap Tuhan Yesus itu menyembah Allah. Saya jawab dulu dari tadi. Kalau memang Yesus itu menyembah Allahmu, kenapa dia ngajarin bahwa di surga itu tidak ada kawin-mawin? Sedangkan Allah mau ngajarin, Nabi mau ngajarin di surga itu kawin-kawin. Itu dua ajaran yang berbeda. Satu bilang gak kawin. Kau baca ini makanya. Kau berharap bahwa Yesus itu mengajarkan tentang apa yang Allah mau ajarkan. Sedangkan Yesus sudah katakan itu sesat. Kau masih bilang dari abad pertama Yesus sudah katakan itu sesat. Sedangkan di abad ke-7 mau kau tetap mengusahakan untuk mendapatkan gadis-gadis montok. Ini dua sosok yang berbeda. Dia gak mungkin ngomong tentang Allahmu yang ngajarin kawin-mawin di surga. Ya. Dan kalau Tuhan kami itu nggak berharap, kami juga nggak pernah mau ada kawin-mawin di surga. Jadi kau jangan pernah berharap Yohanes 17 ayat 3 itu adalah Allahmu. Allah yang disembah Muhammad, yang hanya keluar. Ku bilang tadi, di mana Allahmu berfirman? Tidak ada. Apa yang ada? Dan kau menghina Tuhan Yesus kami. Ya, kau bilang dia dipukul. Itu Yohanes. Saya ini ya. Tadi saya sudah bilang. Tuhan kami itu memang datang dipikirkan bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ya, ini pengikut Kristus nih. Ya, ini pengikut Kristus di sini. Kristen itu artinya pengikut Kristus deh. Jadi kau ngerti sebutan Kristen itu kepada pengikut Kristus. Bukan asal-asal longor kita bawa data. Dan Yesus tidak memerlukan hormat dari manusia. Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini memang datang untuk mengasihi kita. Dia mengajarkan kepada kita semua sama seperti orang tua kita melayani kita sejak kecil, digendong, dijaga, dirawat. Apakah dia orang tua kita itu turun menjadi orang yang lemah? Ya, tidak. Tetapi itu cinta kasih Allah yang nyata. Makanya dia nyatakan dulu kasihnya, baru kita tahu mengasihi dia. Kami orang Kristen mengasihi Tuhan kami karena kasih yang nyata. Kau mau menghina Tuhan kami seperti apapun, dia tetaplah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang ada sampai hari ini, kekal abadi sampai selama-lamanya. Bukan Tuhan yang batu yang kau tiap pergi ke sana, ya. Kau cari-cari Tuhanmu, kau keliling tawaf-tawaf, bukan Tuhan seperti itu. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran dan Tuhan kami itu nyata. Banyak orang melihat Yesus Kristus dengan pertobatannya. Sekalipun mereka diancam kalau seandainya mereka keluar agama, maka dibunuh pun. Tapi karena mereka melihat Tuhan yang nyata, makanya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Sampai hari ini Allahmu tidak pernah hadir di siapapun, tidak pernah datang. Muhammad mati, Allahmu mati juga. Muhammad hilang, Allahmu juga hilang. Yang ada hanya lafaz Allah. Manusia mati meninggalkan nama, Muhammad mati meninggalkan lafaz Allah. Tidak pernah ada lagi. Terus kau mulai berharap di abad ke-7, ya. Kau berharap bahwa Tuhan Yesus menyembah Allahmu. Hello. Tuhan Yesus tidak pernah menyembah yang namanya Tuhan di negeri Mekah. Sorry ya, kau menganggap bahwa Tuhan Yesus nggak pernah sujud kepada Tuhan di negeri Mekah. Kau cari di mana di dalam Alkitab Yesus itu sujud kepada Tuhan di negeri Mekah. Jangan kau berharap bahwa Yohanes 17 ayat 3 itu adalah menyembah Tuhan di negeri Mekah. Sorry banget coy. Lu sadar nggak Tuhan Yesus nggak ngajarin kawin-mawin di surga?
Aku di ini nih, kau baca nih. Sejak kapan Tuhan Yesus itu menyembah Tuhan di negeri Mekah? Kau berharap sekali, Fahruk. Kalau memang Allahmu di negeri Mekah ini nyata, apa perbuatan nyatanya? Ya, apa mujizat Allahmu? Kau tunjukkan satu mujizat Allahmu di negeri Mekah yang melalui Nabi Muhammad ini. Coba. Tuhan kau nggak ada apa-apa, kau berharap Yesus menyembah Allahmu. Sorry ya, kalian panggil saja Allahmu dengan kata Allah. Tidak ada kata Tuhannya kok. Mana ada Tuhan kami mau seperti itu. Silakan. Apa mujizat Allahmu di negeri Mekah? Robert, dia menang PK terus ya. Longor-longor kayak gini didukung ngemoken ya. Pantas lah si Robert ini mau PK, dia menang terus dia PK. Jadi teman-teman ya, kalian bisa saksikan inilah kualitasnya. Suaranya bro, inilah kualitasnya si Robert ini. Gak ada nilainya kau Dinda, gak ada nilainya kau. Yang aku tanyakan ke kau tadi, aku tak bilang Yesus kau itu nyembah kepada Allah, tidak. Yang kutanyakan sama kau, berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, siapa Tuhan yang benar? Satu-satunya Allah yang benar, kata Yesus. Kalau kau mau mengikut perkataannya Yesus, kau mendengar perkataan Yesus yang tertulis dalam kitab Matius 21:31, apa kata Yesus dalam Matius 21:31? Siapakah di antara mereka yang akan mendahului kamu masuk surga? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pesundil akan mendahului kamu masuk surga. Robert, kalau kau masuk surga gak perlu jadi Kristen, Robert. Gak perlu. Cukup istri kau, anak perempuan kau itu kau suruh jadi lonte. Karena apa? Hosea 4:14, andaikan bini kau, mama kau, opung kau, anak kau jadi lonte, nggak dihukum, Robert. Tapi ketika nanti bini kau, mama kau jadi lonte, kasih aku pakainya, nggak bayar ya. Repot kali kau nyembah si gondrong kau mau masuk surga. Nggak usah kau suruh anak istri kau nyembah si gondrong untuk masuk surga, nggak perlu. Jadi lonte aja duluan masuk surga, Robert. Kau berpikir dulu di situ. Bahkan di dalam kitab Hosea 3 ya, di dalam kitab Hosea 3 nomor 1, Tuhan kau memerintahkan kau untuk kawin sama lonte. Bahkan kau diperintahkan untuk membuat lonte-lonte bakti. Kalau kau memang mengikuti kata Yesus dalam Matius 21:31, setelah ini kau hantarkan istri dan anak-anakmu jadi lonte untuk aku. Percaya aku, kau ikut Yesus. Karena itu ajaran Tuhan kau. Meskipun dalam bentuk perumpamaan, kenapa dikatakan lonte duluan masuk surga? Kemana kau? Babi jantan gak pernah memberikan babi betinanya buat jantan yang lain. Kau pikir itu? Kenapa kau ngaku bertuhan, tapi cara berpikir kau lebih hina daripada babi? Terus kau bilang Tuhanku itu tidak memberikan aturan. Kami menyembah dalam roh. Kami nggak perlu memiliki syariat aturan begini begitu. Kok mirip babi aturan kau? Jangan nangis kau, ini kenyataannya. Lukas 14 nomor 26. Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak benci kepada bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, dia tidak layak jadi muridku. Nah, implementasi benci kau sama istrimu dan anak-anakmu, jadikan dia lonte. Robert, Dinda Robert, hidup lonte. Bilang, Bet, hidup lonte. Aku tak temukan satu ayat pun dalam Bible di mana dikatakan pendeta duluan masuk surga, Kristen duluan masuk surga, pengikut Kristus duluan masuk surga. Nggak ada. Yesus nggak pernah berkata begitu. Sesungguhnya pengikut Kristus akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Nggak ada.
Tapi dikatakan sesungguhnya pemungut cukai dan pesundal akan mendahului kami masuk surga. Tolong Robert ya, tolong Robert. Sekali lagi aku bertanya ke kau, Dinda Robert ya. Sekali lagi aku tanya sama kau. Sebutkan kepadaku berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Lukas 4 nomor 8, kepada siapa seharusnya orang menyembah? Bahkan Yesus itu mengatakan, aku menyembah kepada Allahku, Allahku, Allahmu, Tuhanku, Tuhanmu. Kalau kau diskusi model kayak gitu, Robert, habis kau. Jangan kau melebar kemana-mana. Kita fokus aja dulu, Dinda. Jangan mau nangis kau kan, jadi nggak tega gue. Mau nangis kau. Jangan lari kemana-mana kau. Jangan mentang-mentang bini kau lonte, kau bangga pula di sini. Kita fokus aja kepada tema yang ada. Siapa Tuhan yang benar menurut Islam dan Kristen? Kutanya sama kau, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Silakan Dinda Robert. Bagus ini, bagus banget. Nangis Robert. Dataku ya Bet. Oke. Ya, Dinda. Ayo Dinda, play dulu sebelum saya mulai ya. Jadi biar enak Dinda, ya silahkan. Ya silakan. Ya. Di makanya. Oh belum keluar Dinda. Silakan. Ya. Jadi kalau di Tuhan Yesus mengatakan Yohanes 17 ayat 3 itu kepada Bapa kan, nih sudah ku jawab tadi. Aku dan Bapa adalah satu. Ya apakah kau tuli? Apakah kau tidak mendengar perkataanku dengan dalil ini? Apakah kau tidak mengerti? Kau hanya sibuk menghujat. Ya, betul. Karena di dalam Musnad Ahmad 17898 Rasulullah SAW bersabda kepada Said bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu, maka Roh Kudusmu besertamu. Kita nggak heran kalau mereka itu caci maki. Lu mau ngomong apapun ya, itu tidak akan mengusik kami. Karena tidak ada esensi yang kau bicarakan. Tetapi kami orang Kristen dengan hikmat yang Tuhan berikan, karena kita takut akan Tuhan, mulut kita tidak seperti itu guys. Kita tidak diajarkan untuk membalas jahat dengan jahat. Ya, kalau ada yang memaki Tuhan kami, kalau ada yang memaki kami, kami tidak perlu membalasnya. Ya, karena apa? Kami tidak perlu menghina manusia yang sudah sangat hina. Orang hina hanya bisa ngomong orang lain hina. Karena dia sudah sangat hina. Ajarannya apa? Dia yang ajaran kawin-mawin di surga. Dia yang bapaknya kawin, neneknya kawin, semuanya kawin. Dia ngomong ke saya. Dia lagi ngomong ajarannya. Ya. Apa yang dilakukan kalian di surga nanti adalah dengan lato-latomu kau mulai hari ini start dari 1 sampai 72. Besok lagi sikat lagi 1 sampai 72. Makanya kau tidak jawab pertanyaan saya. Kalau memang Allahmu benar dan nyata, apa mujizat Allahmu di negeri Mekah? Kau hanya sibuk menghujat saja. Dan itu saya tidak pernah merasa malu karena itu bukan kenyataan. Kau mau ngomong apapun kepada Tuhan saya dan saya, Tuhan kami tetaplah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia hadir karena dia mengasihi saya. Dan saya teman-teman semua, ya kepada teman-teman muslim pun, kami orang Kristen mengasihi kalian. Makanya kami menyampaikan kebenaran ini supaya kalian selamat. Bukan percaya kepada manusia yang asal-asal ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang hal-hal, tapi tidak pernah ada perbuatan nyata daripada Tuhan kalian. Bahkan Tuhan kalian mengancam istri-istri Muhammad ya. Ini ya, istri-istri Muhammad ini diancam oleh Allahmu ini. Surah Tarim ayat 4. Nih ketika waktu Aisyah dan Hafsah ini melakukan persengkokolan.
Ya, kemudian Muhammad mendengarkan isu-isu, kemudian ayat ini turun. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hatimu telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Jibril, wow, hanya lawan 2 bini. Orang mukmin, malaikat semua turun tangan. Lawan 2 bini, Allahmu ini lawan hanya 2 bini. Tapi yang diturunkan langsung para malaikat, langsung orang mukmin. Allah macam apa ini? Makanya kutanya kau, apa mujizat Allahmu melalui Muhammad di negeri Mekah? Semua nabi, ya Nabi Daniel, dia masuk ke dalam singa, keluar itu tidak apa-apa. Dia tidak pernah menjawab apa urusan nabinya ini. Kau mau menghina Tuhan kami, kau mau menghina kami. Kami nggak akan menghina kalian karena ajaran kalian sudah hina. Kalau kau mau ngomong seperti kami tidak diajarkan untuk menghina. Dari mana ajaran kalian untuk menghina orang? Itulah ajaranmu. Karena kami tidak diajarkan untuk melakukan suatu tindakan seperti itu. Ya, jadi silakan, di mana mujizat Allahmu bersama Muhammad di negeri Mekah? Jadi jawabannya apa, Robert? Siapa Tuhan Allah yang benar? Dalam Yohanes 17 nomor 3 yang dikatakan oleh baca ini, dari tadi sudah jelas. Aku dan Bapa adalah satu, apalagi? Aku nggak tanya itu, ya. Aku dan Bapak ya adalah satu. Kok jadi aku dan Bapak? Gimana kita mau lanjut diskusinya nih, Robert? Loh, terus gue mau jawab ikut-ikutan lo gitu? Mau ikut sesuai dengan pemikiran lo? Loh. Yohanes 17 nomor 3, Dinda. Semua yang diarahkan itu kepada Bapa. Kau baca. Semua yang diarahkan itu kepada Allah yang hidup, Allah yang benar kan? Bapa kan? Aku dan Bapa adalah satu. Apa coba? Nggak tanya Yesus itu di mana, nggak tanya itu. Kau mau diskusi atau enggak? Kau mau diskusi atau enggak, Farid? Kau mau lanjut diskusi atau enggak? Oke, sekarang giliran aku. Jangan kau potong-potong, ya. Saya enggak potong-potong. Saya udah jawab, kau aja dari tadi enggak ada jawaban satu apapun. Allah berfirman enggak ada. Semua enggak ada ini ya. Utangkapin dulu teman-teman. Dia bilang, sebutkan mukjizat Allah. Ini tuh nomornya korobet. Makanya kok masih Kristen kau. Kau tahu nggak arti mukjizat? Mukjizat itu perbuatan di luar nalar yang dilakukan oleh para nabi, bukan Tuhan. Jangan kau katakan mukjizat tapi kuasa. Apakah kuasa Tuhanmu di negeri Mekah? Kau saksikan nih. Ditertulis di dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW disayembarakan nyawanya dengan 100 ekor unta merah. Satu pun dari sahabat Nabi tidak ada yang mengkhianati Nabi. Itu Yesus dikhianati sama Yudas cuman modal 30 keping perak. Gak malu kau, Tuhan kau dijual hanya semangkok bakso. Mujizat itu luar biasa. Gitu loh. Nabi kami diselamatkan dari percobaan, pembunuhan, perencanaan dilakukan oleh kafir Quraisy di perang Badar. Tertulis dalam kitab surah Ali Imran, dalam Al-Quran. Nabi kami diutus kepadanya 3.000 sampai 5.000 malaikat untuk menjaga dia ketika perang Badar, di mana 313 orang melawan 1.000 orang. Dia tidak meninggal. Satu sabetan pedang pun tidak kena ke badannya. Lah Tuhan kau, Robert. Nanti kalau aku paparkan ini kau bilang aku menghujat. Kau baca dalam kitab Markus 15. Siapa di situ yang diludahin?
Siapa di situ yang dipukul wajahnya? Siapa di situ yang ditelanjangin? Siapa di situ yang disuruh minum racun bunga karang? Siapa di situ yang terkutuk? Galatia 3:13. Nggak setara itu Tuhan kau dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW meninggal dalam kondisi mulia. Kristus kau dalam Galatia 3:13 mati dalam kondisi terkutuk. Kau bicara, kau bilang nggak, kami nggak menghujat, kami nggak menghina. Muncul kau dari tadi menghina. Bicara kau tanpa data. Gitu. Kau berpikir dulu gitu loh. Makanya kau udah nggak bisa bernarasi lagi, kau nggak bisa berargumentasi lagi. Udah nggak bisa kau berargumentasi. Jujur pun kau nggak bisa. Aku tak bilang sama kau boleh jadi Kristen. Tapi pada waktu yang bersamaan, ya kau jangan jadi penipu. Kau cerita tentang kawin mengawin, di surganya Islam ada kawin mengawin. Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya di dalam surga, di dalam Al-Quran dikatakan ada kawin mengawin? Mana datanya? Tapi di dalam Wahyu 19 nomor 7, nih, lubang pantat kau akan dihantam, Robert. Ini, sekarang aku tanya sama kau. Ini data kawin. Kok malu kau? Aku akui kau nggak kawin, tapi siapa yang kawin ini? Siap-siap kau. Kalau kau lubang pantatmu, kalau binikmu PPR dihantam. Nih, siap-siap itu. Nih, akan ditusbol kau karena kau memang suka ditusbol. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Yohanes 1 nomor 36. Ya, Yohanes mengatakan anak domba ini adalah Yesus. Lukas 2 nomor 21. Yesus disunat pada hari ke-8. Sekarang tanya sama kau, pengantin ini siapa? Kalaupun kami disediakan bidadari, bidadari itu dari golongannya kami. Kau disediakan binatang kau. Robert. Sama binatang kau kawin, Robert. Disediakan sama kau domba, sama domba kau dikawinkan, Robert. Kemana hatimu? Atau jangan-jangan memang kau di dunia suka sama binatang kau? Di surgamu nanti kau akan dikawinkan kau sama binatang, itu domba. Sekarang jujur kau, Robert. Kalau nggak bisa, kalau kau tidak mau juga jujur, percuma juga diskusi ini dilanjutkan. Siapa Tuhan Allah yang benar yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, Lukas 4 nomor 8. Kalau nggak usah dilanjutkan lagi lah, Robert. Silakan. Oke ya, ini saya Sebelum jawab. dimulai match-nya, tunggu. Nggak usah dimulai match-nya. Kau jawab dulu, karena percuma juga. Kalau diteruskan seperti Loh, itu. dari tadi saya jawab dengan data. Kau mau apa? Kau mau bawa apa? Saya dari tadi jawab dengan data. Kau jawab apa? Silakan kau baca Yohanes 17 nomor 3. Saya sudah jawab, bukan Allahmu. Bukan Allahmu. Jangan kau berharap. Enak saja kau berharap Allahmu. Enggak, kau mau main atau enggak? Saya dengarkan. Jangan, kau mau kau baca. Baca dulu Yohanes 17 nomor 3. Kau barusan narasi. Saya jawab dulu. Saya mau jawab. Ini giliran waktu saya ini. Ini giliran akan mulai match-nya. Kau takut? Udah nyerah aja. Nyerah aja. Nyerah saja. Kalau kau, ini giliranku. Tadi kau yang mulai. Sekarang kau loh. Kau takut. Kau takut. Ini saya mau jawab loh. Loh, bukan mau framing takut. Oke, aku kasih kau kesempatan. Kalau ini tidak kau jawab, nanti ketika giliran aku, kita tiktokan. Kau jawab. Gimana? Oke. Saya sudah jawab ya. Jadi ini jelas ya. Silakan. Kau yang memulai, kau yang akan mendapatkan hasilnya. Kau menghina Tuhan kami tadi sudah bilang. Oh, enggak aku terima. Kau framing, kau bilang aku menghina Tuhan. Tadi kau bilang bahwa dia itu. Jangan diam dulu.
Saya Gak bilang. bisa, kau fitnah aku, kau bilang aku menghina Tuhanmu. Yang mana narasi Jangan itu menghina Tuhanmu? sambung-sambung ini. Nggak bisa Dinda, aku udah framing. Nggak bisa. Kau bilang aku menghina, nggak terima Ini. aku. Kau luruskan dulu. Yang Kau bilang mana tadi kan bahwa dia pernyataanmu dipukul, menghina dia Tuhan kau? dihina. Benar kan? Yang mana sempak-sempak kan? pernyataanmu Benar nggak? menghina Tuhan kau? Benar Jawab, nggak ya. yang sempak-sempak? Yang Loh. benar nggak? Yang Aku tusbol. mengatakan, aku tidak peduli kau nyembah siapa. Kau mau nyembah sempaknya si Edis, sempaknya si Bombong. Aku ada mengatakan Tuhan rupanya. Terserah kau. Kau mau nyembah sempak Edis, Yaudah. sempak Bombong yang lokal itu terserah kau. Jadi ini mau ulang. Enggak. Ini waktu Kau saya terbuang kasih loh. Pernyataan kamu katakan. Oh ya sudah. Abang Oke. menghina Tuhanmu. Oke, kau tidak menghina. Ya Oke. gitu dong. Sekarang berarti waktu saya ini ditambah 2 menit ya. Ya terserah, silakan Dinda. Gitu dong. Ya. Nggak apa-apa ya. Dia memang tidak menghina guys, nggak apa-apa. Sekalipun itu apa yang dilakukannya, jangan tambah-tambahan itu dong deh. Ya, kenapa? Ini giliran saya. Kok mulai rusuh? Enggak, aku tadi mau ngemiung. Aduh. Mulai rusuh ini. Ya, waktu saya nanti dimulai sampai setelah ini ya, dari 3 menit nanti tambahan 2 menit. Supaya saya jawab ya, bahwa mereka ini sudah dibilang sejak awal ya, bahwa tetapi sesungguhnya ini sudah dibilang bahwa Tuhan Yesus itu seperti apa akan kejadian kepadanya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang akan ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi Tuhan Yesus itu sengsara untuk kita semua teman-teman. Ya, Tuhan Yesus datang kepada kita semua karena sudah sejak awal saya bilang dia mengasihi kita semua. Dosa kita seharusnya kita yang mendapatkannya, tetapi dia yang menanggung akibatnya. Karena dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang Allah ini ya, kita lihat ya. Dari tadi saya sudah tunjukkan siapa itu firman yang menjadi manusia. Ya, Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Bukan Allahmu, jangan kau berharap itu Allahmu. Sorry kami tidak menginginkan Tuhan seperti Allahmu. Nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi. Nih ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya ya, yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Sorry bukan firman Allahmu yang tidak pernah berfirman kepada Muhammad. Bukan yang kau katakan dan kau mau cari remis bahwa di dalam Wahyu 19 ayat 7 itu kami namanya melakukan perkawinan di Sodom. Sorry jangan kau sama-samakan seperti kalian. Tuhan kami, kalau kau membaca Wahyu 19 ayat 7 itu, kenapa kau hanya pas waktu perkawinan itu artinya menyatu dengan Allah? Kita tidak ada, makanya kau baca seperti nabimu buta huruf. Bacanya hanya sekedar sok tahu tapi nggak tahu metafora, alegori, perumpamaan. Sorry Tuhan Yesus sudah katakan letterlek Matius 22 ayat 29 dan 30 itu tidak ada kawin-mawin di surga. Jangan kau baca seperti nabimu. Biar nabi saja yang buta huruf, kau jangan. Nabimu buta huruf, dia nabi. Kau apa kau baca kitab kami nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi itu dia. Kau jangan bilang kami ini framing, ya, kau framing kami perkawinan dengan binatang. Sorry banget, kalian yang diajarkan. Nih, Sunan Tirmizi 1375. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Kalau kau di surga dapat bidadari, kau di dunia kau kawin sama binatang dululah. Kalau kau belum bisa merasakan yang namanya bidadari surga, kau kawin sama binatang dululah. Ini ajaran kau. Jangan kau sama-samakan dengan kami ajaran kau ini. Baca ini dalil
barang siapa menggauli binatang, maka saya punya waktu 2 menit, sabar. Leo, ini kan Belum TikTokan selesai. di sini, Dinda. Enggak, saya punya waktu 2 menit, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong, Loh, kau aku tadi kan motong-motong. waktu- Saya belum narasi, woi. Loh, nggak Diam jadi dulu, TikTokan, sampai 2 menit, woi. Saya mau narasi ini, diam dulu. Ini Diam. kita TikTokan kita sekarang. Diam, woi. Saya tadi kau potong selama 2 menit. Diam. Diam. Ini giliran saya. Kau jangan sama-samakan kami dengan kalian. Atur waktunya, Yang- kayak mana kita Eh. tahu 2 menitnya, waktunya mana? Loh, ini ada di atas, ya udah, sabar. Ya, nih. Nah. Ini yang menggauli binatang adalah kalian. Kenapa kau sama-samakan dengan kami? Enak saja kau main cari remis. Kami orang Kristen tidak pernah mau menggauli binatang seperti kalian. Ajaran kalian yang menyatakan seperti ini. Sorry banget kau mau cari remis dengan kami. Kami beda kelas. Tuhan kami Tuhan yang nyata, sedangkan Allahmu tidak pernah kelihatan sampai hari ini. Kau masih bingung mencari Allahmu sampai kau sholat di jalan pun cari-cari tidak pernah ada. Karena Allahmu hanya lafaz Allah. Itu saja. Ya. Jadi teman-teman semua, ya, saya sampaikan juga kepada teman-teman muslim, carilah Tuhan yang benar. Tuhan yang menyatakan kasih-Nya. Kita ini dekat dengan Tuhan kita sama seperti Bapa dan anak. Ya, kita sayang semuanya, ya. Kita mengasihi kita semua. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri mengasihi dirimu. Makanya kita ini selalu menyatakan kebenaran. Kita nggak pernah punya dusta untuk hal-hal seperti ini. Apa tujuannya kami berdusta? Ya, kami dengan profesi kami datang di sini untuk menyatakan kebenaran yang sebenarnya. Bukan datang untuk berdusta. Bukan datang untuk menyatakan, ya dengarkan. Bukan datang dengan yang namanya segala sesuatu yang kebodohan. Dengarkan, ini belum selesai. Kalau ini potong-potong ini. Ini mau anti klimaks ini. Aduh, ini kau ini memang. Kalau kau takut kau bilang ini. Kukira kau ini ternyata kau hanya modal congor aja. Sekarang giliran Nggak tuh punya membantah ilmu apa-apa, nggak menjawab apa-apa pula. Nih, teman-teman ya, sekarang giliranku. Aku akan Tanya di mana mujizat Muhammad, tidak ada. Diam dulu, Tanya di mana firman Muhammad, tidak ada. Longor saja. Nih dalilnya. Longor saja udah, kau gauli binatang aja. Kau pakai dengarkan AI aja ini. Kau pakai AI lagi. Kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan yang jadi korban. Hadis riwayat Tirmizi 1455, Abu Daud 4464. Ini udah dijawab nih. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Ini hadis ini kau baca. 1375. Hadis ini lebih sahih dari hadis pedoman. Ini baca. Baca. Buka matanya. Coba kau sebutkan. Dari hadis yang kau bacakan tadi, yang kau tunjukkan tadi, mana matan? Mana matan? Ini hadis ini menjadi pedoman amal menurut para amat. Kau baca di sini. Udah nggak terkondisi lagi dia. Nggak dikasih kesempatan kita ngomong. Ini dalilnya ini. Nih, dia bawa hadis palsu. Dari mana-mana dapat nggak tahu kita. Ini hadis riwayat Tirmizi 1455, Abu Daud 4464. Apa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia. Nah, sekarang aku tunjukkan kalian data ini. Nih. Dia bilang di dalam surga dia tidak ada kawin mengawin. Kapan pula Yesus ngomong kayak gitu? Ini tengok nih, ini ayatnya nih, dari tadi mau aku buka sama kau. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak mengawin, tidak dikawinkan. Ini menceritakan pada saat kebangkitan, bukan kondisi di surga.
Melainkan hidup. Nah, ini perbandingannya. Melainkan hidup seperti di surga. Terus ini, Yohanes 17 nomor 3. Nih, satu pun gak kau jawab, sedikit pun gak kau sentuh pertanyaanku, Dinda. Gimana mau diskusi sama kau? Kau bilang Tuhan yang benar, kau pun gak bertuhan kau. Nih, makanya aku bilang ketika kau jadi Kristen, kau jangan jadi pembohong. Apa mau kalian tawarkan samaku? Hah? Apa Dinda Robert mau kau tawarkan samaku? Hah? Apa yang mau kau tawarkan? Sosok yang gak bercelana dan gak berbaju. Tuhan yang benar itu sosok yang gak bercelana dan gak berbaju gitu. Bapakmu saja mungkin malu kau tengok kalau bapak kau digantung di pohon tanpa baju dan celana. Kok bisa pula kau bangga punya Tuhan gak berbaju dan gak bercelana? Jangankan Tuhan, begal pun nasibnya sama. Begal, biar kau tahu, begal itu ya mati dianiaya, dipukuli tanpa baju dan celana. Makanya aku bilang sama kau, Dinda, sosok yang dipukuli, dianiaya, tak berbaju dan tak bercelana bukan Tuhan tapi begal. Yohanes 17 nomor 3. Kutunjukkan nama kau. Kau jujur pun payah kali kau. Ini tengok nih.